Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 13 November 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur di Kabupaten Tapanuli Tengah menyebabkan puluhan rumah warga di Desa Sigambo-Gambo, Kecamatan Barus terendam banjir. Selain banjir, longsor juga terjadi di Kecamatan Barus Utara. Menurut warga, banjir yang disertai material lumpur terjadi sekitar sore harinya di saat hujan deras masih mengguyur, bahkan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Menghadapi banjir, warga pun berinisiatif menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Namun sejumlah perabotan rumah yang tidak sempat terselamatkan banyak yang rusak. Airnya datang tiba-tiba. Kami pun panik, kan kami tidak tahu kemana caranya kan. Karena pas datang air itu kami pun sudah masuk air semua, tidak sempat juga barang-barang diselamatkan kan. Cuma hanya kami menyelamatkan berdua aja itu yang udah sanggup berdiri, itulah gendong sampai ke sana. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Sigambo-Gambo Apre Solimanalu menjelaskan hampir 90% rumah warga di desa tersebut terendam banjir disertai lumpur. Terdata di desa tersebut ada sebanyak 256 kakak terpaksa mengungsi. Selain banjir yang menerjang, longsor juga terjadi di Desa Siharbangan, Kecamatan Barus Utara. Dari peristiwa longsor tersebut 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Pemirsa, bencana longsor terjadi di Desa Aikdaka, Kecamatan Barus Utara. Dari peristiwa tersebut, 3 orang tewas dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Longsor perbukitan terjadi di Desa Aikdaka, Kecamatan Barus Utara. Di desa tersebut, 3 unit rumah warga hancur setelah diterjang material longsor. Bahkan dari peristiwa itu, 3 orang dinyatakan tewas akibat tertimbun material longsor. Ketiga korban tewas yakni ibu dan 2 anaknya. Ketiga korban longsor tersebut yakni Kristina Simamora 40 tahun, Mikael Simbolon 9 tahun, dan Taskia Simbolon 5 tahun. Camat Kecamatan Barus Utara Romulus Simanulang mengatakan saat terjadi longsor pada Jumat malam ketiga korban berada di dalam rumah. Ketiga tidak sempat menyelamatkan diri sewaktu terjadinya longsor perbukitan yang berada tepat di belakang rumah mereka. Sewaktu tertimbun, masyarakat sekitar sempat berupaya melakukan pertolongan. Namun tiba-tiba saja terjadi kembali longsor susulan hingga membuat warga pun ketakutan melakukan evakuasi. Saat ini ketiga jenazah korban longsor masih disemayamkan di rumah duka. Jam 5.30 evakuasi berhasil dilakukan, menemukan 2 jenazah daripada anak laki-laki dan anak perempuan. Tepat pukul jam 6.00 WIB pagi, jenazah si ibu berhasil dievakuasi. Ditemukannya pada saat evakuasi, posisi korban itu lebih kurang lah timbunan itu 1,5 meter yang menimbun daripada korban tersebut. Saat ini warga di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah disibukkan membersihkan material lumpur yang berada di dalam rumah akibat terbawa banjir yang menerjang wilayah itu kemarin. Selain membersihkan sisa-sisa material banjir yang menempel di lantai dan dinding rumah, warga yang menjadi korban banjir kemarin juga disibukkan memperbaiki sejumlah perabotan rumah yang rusak akibat tidak sempat diselamatkan saat banjir. Menurut warga, banjir yang terjadi kemarin petang di saat hujan deras tengah mengguyur hingga warga tak sempat menyelamatkan barang-barang di dalam rumah. Banjir yang disertai material menerjang Kecamatan Barus, tepatnya di Desa Sigambo-Gambo terjadi kemarin, lantaran meluapnya Sungai Sarasa setelah 2 hari terakhir Kabupaten Tapanuli Tengah diguyur hujan deras. Tak hanya bencana banjir, peristiwa longsor juga terjadi. Bahkan dari peristiwa longsor yang terjadi Desa Siharbangan, Kecamatan Barus, 3 orang meninggal dunia, terdiri dari ibu dan 2 anaknya. Ini berkisar jam 6 maghrib itu.
akibat besar gitu aja. Artinya barang-barang udah payah diselamatkan lah, seperti itu. Biasanya nggak gini, artinya biasanya kalau banjir pelan-pelan ya bisa kemas-kemas. Sebenarnya kalau di Sigabo-Gambo ini memang parahnya inilah, karena memang kita nggak tahu arah banjir ini hanya ke sini aja. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, banjir di Kecamatan Barus yang terparah terjadi di Desa Sigabo-Gambo. Di desa tersebut puluhan rumah terendam air setinggi pinggang orang dewasa dan lokasi longsor di Desa Siharbangan. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur wilayah Nias Utara hingga hari ini mengakibatkan sejumlah sungai meluap, membuat puluhan warga terendam banjir, bahkan lalu lintas terganggu. Beberapa sungai yang meluap diantaranya Sungai Sowu dan Sungai Esiwa di Kecamatan Sitolu Ori, serta Sungai Ehau dan Sungai Muzoi di Kecamatan Lotu dan Lahewa Timur. Akibat luapan sungai ini membuat terjadinya banjir pada sejumlah kawasan. Kawasan terparah terdapat di Desa Hilimbosi dan Umbu Balodano, serta Desa Hilisaloo. Puluhan rumah warga telah dilanda banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 10 cm. Bahkan beberapa ternak milik warga terbawa arus air. Hingga saat ini warga masih belum ada yang mengungsi. Namun warga sudah bersiaga jika banjir terus meluap. Akibat banjir juga akses jalan penghubung Gunung Sitoli dengan Nias Utara mengalami terganggu dan beberapa kendaraan yang melintas dibantu dengan jasa penyeberangan manual oleh warga. Kita di sini, ini dulu yang kita lihat situasi sekarang ini kebetulan lagi banjir kurang lebih dari jam 7 pagi tadi ini banjirnya sudah naik, bahkan kegiatan di sini untuk membantu masyarakat setempat, bahkan masyarakat yang mau lewat. Ya, selain genangan pada jalan ini ada rumah-rumah warga Bang yang terendam juga? Kebetulan masih belum kita lihat, jadi kebanyakan kalau nggak salah di daerah sana masih ada. Ya, baik. Kondisi banjir saat ini melanda desa Siharbangan dikenakan intensitas hujan dari kemarin ya sampai tadi malam, dan akhirnya terjadi banjir hari ini. Memang sih tidak separah dengan banjir sebelumnya, namun beberapa rumah warga sekitar 10-15 rumah warga itu terendam banjir. Ya, selain rumah warga, sebelumnya kan sudah ada kegiatan cemerlang pemerintah membuat tanggul di kawasan ini di Sungai Sowu. Namun Ya, pembangunan tanggul yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah bagus, tapi lebih bagusnya lagi kalau ruas-ruas jalan yang di mana titik-titik yang terendam banjir itu ditinggikan ya, setengah atau 1 meter tingginya, sehingga apabila terjadi banjir arus lalu lintas itu tidak terhalangi, sehingga yang ada itu hanya luapan air saja. Demikian. ya Genangan banjir ini diprediksi akan meluas karena intensitas hujan terus terjadi melanda kawasan Nias Utara. Pihak BPBD, TNI Polri, Basarnas Nias kini telah mulai mendatangi lokasi untuk melakukan antisipasi agar jangan ada korban jiwa akibat banjir. Sementara itu pemirsa, masyarakat di Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dihebohkan atas penemuan jasad seorang lansia wanita dengan tubuh terbakar di dalam rumahnya. Beginilah suasana lokasi di dalam rumah korban terjadinya penemuan jasad seorang wanita meninggal dunia yang terbakar di rumahnya. Keluarga histeris melihat tubuh korban dalam kondisi memprihatinkan. Korban bernama Nurhayani Dalimunte, seorang perempuan berusia 60 tahun warga desa Sampean. Peristiwa ini terjadi Jumat lalu sekitar pukul 4 dini hari. Saat peristiwa kejadian, korban berteriak kesakitan, kemudian didengar oleh anak tiri dan menantu tiri korban yang kebetulan tinggal di sebelah rumah korban, yang kemudian masuk ke dalam rumah korban dan menyaksikan korban dalam keadaan tubuh terbakar dan langsung memadamkan api yang membakar pada sekujur tubuh korban. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan seketika itu juga meninggal dunia. Pejabat Baur Inafis Polres Labuhan Batu Aibda Junisyah Putra menyatakan ada penemuan jasad berjenis kelamin wanita korban telah meninggal dunia dengan seluruh tubuh terbakar. Penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Berdasarkan dari informasi laporan masyarakat, ditemukan sesosok mayat berjenis
perempuan di dalam rumah yang berada di Desa Sampean ke Kabupaten Labuan Batu Selatan. Selanjutnya kami dari personel Satreskrim Polres Labuan Batu dibantu dengan personel Polsek Sungai Kanan melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Pada tubuh korban mengalami luka bakar yang cukup serius yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan selanjutnya korban kami bawa ke rumah sakit daerah Kabupaten Labuan Batu untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya perkara ini dalam penyidikan di Polres Labuan Batu. Di tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti 1 botol bekas minuman mineral yang terbakar ujungnya beraromakan minyak tanah. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian dan belum dapat dipastikan penyebab kematian korban. Ya pemirsa, 2 orang pria terekam CCTV ketika berupaya membobol salah satu rumah warga di Dusun Padang Bulan, Desa Aigoti, Kecamatan Silakitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Beginilah aksi 2 orang pria yang terekam CCTV ketika melakukan pencurian pada salah satu rumah warga di Desa Padang Bulan. Agar pelaku ada efek jera, pemilik rumah kemudian mengunggah aksi pencurian ini hingga akhirnya viral di media sosial. Sebelum beraksi, salah seorang pelaku terlebih dahulu melihat situasi sekitar rumah. Ketika merasa aman, kemudian pelaku mencoba membobol jendela. Namun merasa diketahui pemilik rumah, pelaku segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bersama teman pelaku yang sudah menunggu di depan rumah. Sebelumnya kedua pelaku sudah membobol 4 rumah lainnya di desa ini. Sementara 2 rumah gagal dibobol dan 3 rumah berhasil dibobol pelaku. Dengan kerugian senilai ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Salah seorang korban Putra mengatakan pelaku berjumlah 2 orang dengan modus mencongkel pintu kios. Lalu pelaku berhasil membawa uang 5 juta rupiah. Peristiwa terjadi pukul 3 dini hari dan kedua pelaku juga berupaya membobol 5 rumah lainnya. Uang yang diambil kurang lebih 5 juta. Waktu kejadian sekitar jam 3-an gitulah. Karena jam setengah 3 belum tidur. Jam 2 lebih gitu baru bubar lah sini kawan-kawan kan. Pencurian masuk dari mana? Dari kios. Pelakunya tahu abang berapa orang? Kalau masuk kurasa 1 orang lagi di kereta lah. Berapa rumah yang mau tahu mengalami kecurian, Bang? Sekitar 5 rumah yang didatangi ini sekitar 5 rumah. Tapi yang dapat ini 3 rumah. Yang berhasil dicuri ya, Bang? Yang berhasil dicuri. Akibat kejadian ini korban telah melapor ke aparat kepolisian. Korban juga mengunggah aksi pencurian itu ke media sosial dengan harapan pelaku ada yang mengenali dan segera ditangkap. TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Reformasi birokrasi. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah, kita melangkah, poros berjuang. Ahoy! TPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah, kita melangkah, poros berjuang. Ahoy! TPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, poros berjuang. Ahoy! Poros berjuang. Pasca banjir yang melanda Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, aparat TNI Polri bersama BPBD ikut membersihkan rumah warga yang terendam banjir. Pasca banjir, Polres Tapanuli Selatan juga menyalurkan bantuan yaitu sembako kepada warga korban banjir. Pasca banjir yang merendam puluhan rumah warga di Desa Janji Manaon dan Desa Sitampa, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, Kamis lalu, aparat gabungan Polsek Batang Angkola dan Koramil Pintu Padang bersama Kepala Desa serta BPBD Tapanuli Selatan menuju lokasi banjir untuk membantu warga membersihkan rumah yang dilanda banjir. Sebagian rumah warga di desa ini masih berlumpur akibat hujan deras sehingga mengakibatkan meluapnya sungai Aik Sitampa Simatoras di desa ini. Setelah selesai membersihkan rumah warga, aparat Polres Tapanuli Selatan melalui Polsek Batang Angkola menyalurkan bantuan sembako dari Polda Sumut kepada warga yang dilanda banjir. Syukur alhamdulillah Pak, kami sudah mendapat bantuan dari bapak-bapak Tapsel, terutama Bapak Kepolisian, Ramil dan sebagainya. Syukur alhamdulillah Pak, bapak-bapak ikut peduli atas musibah kami ini Pak. Penyaluran bantuan sembako ini disaksikan Kepala Desa Janji Manaon sebagai bentuk wujud kepedulian Polri terhadap warga yang dilanda banjir. Ataupun penyaluran bantuan sosial dari Bapak Kapolda Sumatera Utara yang pada pagi hari tadi kita berikan kepada masyarakat yang dampak rumahnya banjir. Sebelumnya hujan deras yang mengakibatkan sungai Sitampa Simatoras di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan meluap dan merendam puluhan rumah warga dengan ketinggian air di dalam rumah warga sekitar 50 cm. Ya pemirsa, TNI Polri bersama warga dan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan kerja bakti membersihkan aliran sungai Sitampa Simatoras dari tumpukan sampah untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan di daerah sekitarnya. Kerja bakti membersihkan sungai tersebut dilakukan tepat di jembatan Sungai Sitampa Simatoras yang berbatasan langsung dengan Desa Janji Manaon dan Desa Sitampa, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kerja bakti yang dilaksanakan oleh Polsek Batang Angkola, Koramil Pintu Padang, relawan BPBD, dan Kepala Desa serta masyarakat setempat untuk mengambil sampah yang berada di aliran sungai, termasuk memperlebar aliran sungai. Pembersihan sungai ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan akibat meluapnya air Sitampa Simatoras saat musim penghujan dan memperlancar aliran sungai tersebut. Apalagi desa tersebut kerap jadi langganan banjir akibat limpasan air yang alirannya sempit. Sungai Sitampa. Apabila ada curahan hujan yang tinggi, arus
ataupun aliran sungai berjalan dengan lancar demikian. Sementara Kepala Desa Janji Manaon Suleman mengimbau kepada masyarakat harus tetap waspada terjadinya banjir susulan karena intensitas hujan di Tapanuli Selatan masih. Pastinya kita mengimbau masyarakat untuk tetap waspada akibat curah hujan ini. Kita nggak tahu prediksi cuaca yang ke depannya. Jadi kita himbau masyarakat agar wanti-wanti dan mengeksekusi barang-barang yang ada di rumah masing-masing warga. Proses tender di Kabupaten Langkat nyaris diwarnai kericuhan. Perwakilan kontraktor terlihat adu mulut dengan sesama kontraktor hingga meluapkan kekesalannya kepada pihak panitia karena tidak bisa masuk untuk melakukan tahapan pembuktian administrasi pemberkasan sehingga gagal menjadi salah satu pemenang tender. Aksi keributan yang terjadi saat ratusan kontraktor yang lulus mengikuti tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga datang memenuhi undangan dari Pokja tender kegiatan PAPBD 2022 pada pekerjaan proyek di lingkungan pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim. Tender dibuka sejak pagi dan berakhir pada sore kemarin yang dilaksanakan di lingkungan kantor Pemkab Langkat. Saat proses pembuktian berkas dinyatakan ditutup, terlihat perwakilan kontraktor tersulut emosi hingga marah dan terlibat adu mulut dengan perwakilan kontraktor lainnya. Emosi perwakilan kontraktor dipicu dengan sikap panitia yang diduga mengabaikan mereka karena tidak bisa mengikuti tahapan pembuktian berkas kepanitiaan tim Pokja sehingga dirinya tidak lolos untuk menjadi pemenang tender. Kita kembali lagi jam-jam 3 ya. Iya. Jam-jam 3. Masih rame juga di depan. Kita ajak ada satu abang-abang itu siapa namanya komunikasi. Kita bilang izinkan kami masuk gitu kan untuk memenuhi undangan. Ternyata ditolak. Adalah terjadi sedikit kekacauan. Di mula-mula udah dikasih dulu. Udah tutup, tapi saya tetap masuk. Nah, masa masuk. Baru siap itu setelah dibilang sudah habis. Saya kan kecewa, saya marah. Karena dari siang sampai sekarang ini saya tidak dipanggil. Sementara itu, PLT Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakap Langkat David Helgot Pardede saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan pada proses tender PAPBD tahun 2022 total ada 140 paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, diantaranya 137 paket pekerjaan di lingkungan PUPR dan 3 paket pekerjaan di Dinas Perkim untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat. Kami sebagai Pokja pada saat itu sedang melakukan pembuktian di dalam ruangan bagian UKPBJ, pengadaan barang dan jasa, dan secara kronologis kami tidak mengetahui apa yang terjadi di luar dan pihak kepolisian pada saat itu juga sudah ada di luar dan juga pihak Satpol PP. Kami sebelumnya sudah berkoordinasi terkait dengan kegiatan kami yang akan kami laksanakan. Keributan agar tidak berlanjut, pihak kepolisian dan Satpol PP yang ada di lokasi kemudian melerai keributan yang terjadi dan proses verifikasi berakhir sesuai jadwal yang ditentukan. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Hadiri Festival Hari Pahlawan Indonesia yang diselenggarakan Museum Perkebunan Indonesia Musperin, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk merefleksi sejarah peringatan Hari Pahlawan 10 November dengan sikap jujur, benar, berani, tulus, dan ikhlas.
Demikian disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi pada peringatan Festival Hari Pahlawan Indonesia di Museum Perkebunan Indonesia Musperin, Jalan Brigjen Katamso, Medan pagi tadi. Dalam sambutannya, Edi mengkisahkan di mana kakek dan neneknya adalah orang suku Jawa. Di masa kecil dirinya selalu diceritakan tentang kisah-kisah banyak mengandung nasihat. Di antaranya tentang kisah ande-ande lumut yang mengandung makna sikap jujur, benar, berani, tulus, dan ikhlas. Namun menurut Edi, dalam kepemimpinan ini ada yang terputus di antara kita. Sumatera Utara ini adalah provinsi yang penuh dengan potensi wilayahnya. Namun menurut Edi, sikap jujur sudah banyak hilang. Benar, kita sudah sedikit sekali orang yang bisa menjadikan referensi kebenaran. Kita sudah takut semuanya, takut lapar, takut miskin, dan takut tak punya apa-apa. Demikian juga dengan sikap tulus dan ikhlas. Menurut Edi, kita sudah banyak tidak lulus, apalagi ikhlas. Diungkapkan Edi, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Namun kalau tidak bersatu dengan sikap jujur, benar, berani, tulus, dan ikhlas, kita tidak akan mampu mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara. Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Edwin Syaputra Lubis menjelaskan, Musperin 1 telah rutin menggelar kegiatan yang berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan, di mana sejak 2017 menggelar kegiatan Gebiar Bung Tomo, tahun 2018 menggelar kebangsaan, 2019 Gebiar Industri Perkebunan, sampai pada tahun 2022 ini menggelar Festival Hari Pahlawan Indonesia. Pada rangkaian kegiatan Festival Pahlawan ini ditampilkan berbagai peragaan, mulai dari tari gandrung dari Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan parade ontel yang diikuti 130 ontel dari berbagai komunitas ontel Medan, Binjai, dan Deli Serdang dengan kostum tempo dulu. Selanjutnya juga ditampilkan peragaan ratusan perempuan berkebaya. Pada kesempatan ini, Gubernur Edi Rahmayadi melihat Museum Pemeran Tembakau Deli yang menampilkan kemahiran para ibu-ibu mengelola daun tembakau menjadi cerutu yang pada masa jayanya. Tembakau Deli ini karena kualitas dan harganya diibaratkan sebagai si daun emas. Perlindungan terhadap satwa langka di Pulau Nias kini terus dikampanyekan. Hal itu untuk mencegah kepunahan yang lebih parah serta tetap terpelihara alam habitatnya. Sejumlah satwa yang dilindungi seperti burung beo Nias dan penyu kini mengalami kepunahan akibat aktivitas perburuan sembarangan yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kepunahan tersebut dapat dilihat pada kawasan hutan Pulau Nias. Kini telah jarang terlihat burung beo Nias atau nama latinnya Gracula robusta yang memiliki ciri khas tersendiri. Demikian pada berbagai jenis spesies penyu dan satwa lainnya. Padahal berbagai satwa ini bila dijaga kelestariannya merupakan kekayaan alam dan menjadi bagian dari unsur pusaka Pulau Nias. Untuk itu melalui momen ulang tahun Museum Pusaka Nias ke-27, edukasi mengenai perlindungan satwa itu dikampanyekan melibatkan pelajar dan mahasiswa serta kelompok pencinta alam, instansi pemerintah dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kini semua pihak harus tumbuh kesadarannya memelihara kelestarian satwa yang dilindungi demi keberlangsungan kehidupan termasuk keseimbangan dengan seluruh alam ini. Supaya kita menyelamatkan satwa-satwa langka, terutama beo Nias atau magiau. Nah, belum lagi satwa-satwa yang lain. Jadi itu ide cemerlang, bagaimana mengembalikan ke habitatnya di Pulau Nias ini, satwa-satwa langka itu yang telah memberikan nama yang baik bagi Pulau Nias. Bayangkan beo Nias telah dikenal ke mana-mana dengan citra positif. Tetapi kita tidak merasa itu. Nah, ini yang harus kita jaga supaya yang unik itu, yang memberikan citra baik itu, yang memberikan daya tarik bagi Pulau Nias itu kita tetap pertahankan. Bahwasanya marga satwa atau fauna dan flora di Pulau Nias ini sedang dalam keadaan bahaya. Ada banyak kepunahan, kelangkaan yang terjadi. Namun kita sebagai masyarakat Pulau Nias, kami menghimbau agar kita bisa menjaga, agar kita bisa melestarikan dengan melakukan berbagai hal-hal yang telah diajukan oleh pemerintah. Misalnya saja kita harus mengikuti aturan-aturan dengan tidak melakukan pemburuan sembarangan dan terus melestarikan.
dengan pelepasan puluhan ekor burung merpati sebagai simbol kecintaan terhadap satwa. Selanjutnya dalam waktu dekat ini akan dilakukan pelepasan burung beonias ke habitat alam sebagai hasil penangkaran yang telah dilakukan pada Museum Pusaka Nias selama beberapa tahun uji coba. Kesehatan merupakan salah satu dari sekian program prioritas pemerintah Sumatera Utara, sehingga sektor ini harus diperhatikan hingga ke tingkat desa maupun dusun. Termasuk penanganan stunting hingga gagal ginjal pada anak harus segera diselesaikan dan dicari solusinya. Hal tersebut diungkapkan Gubsu Edi Ramayadi pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022. Pihaknya terus berkomitmen memberikan edukasi, sosialisasi hingga melayani kesehatan masyarakat sebagai program prioritas pembangunan sehingga rakyat sehat semua dan Sumut menjadi bermartabat. Momentum ini menyemangati rakyat agar tahu menjaga kesehatan. Kesehatan merupakan tanggung jawab pribadi sebab setiap orang harus tahu bagaimana kondisi kesehatan, terutama usia remaja, dewasa, dan parubaya hingga lanjut usia. Untuk itu mari berolahraga dan makan makanan bergizi. Hingga saat ini penanganan COVID-19, pemerintah terus mendorong vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Kemudian penekanan stunting, Pemprov Sud terus berusaha agar masyarakat khususnya anak-anak terhindar dari masalah tersebut. Vaksinasi terus kita melakukan edukasi dan sosialisasi. Sulit memang karena rakyat kita sudah menganggap bahwa COVID itu sudah selesai. COVID belum. Yang kedua, untuk stunting, ini harus kita temukan solusinya dengan memperkecil, bahkan menghilangkan stunting, Sumatera Utara akan maju dan bermartabat. Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis mengatakan peringatan HKN ke-58 tahun 2022 momentum mengedukasi masyarakat untuk beraktivitas setidaknya 15 hingga 20 menit sehari, makan tepat waktu dengan menu seimbang, serta perilaku cerdik seperti cek kesehatan setiap bulan, umur 18 sampai 50 tahun, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik dan istirahat yang cukup, serta kelola stres terkait stunting. Dinkes Sumut saat ini melakukan pendataan dengan sistem elektronik sehingga mendorong kabupaten kota untuk mengukur data bayi dan balita, begitu juga kesehatan ibu dan bayi. Diharapkan semua ibu bersalin di fasilitas kesehatan serta memberikan imunitas rutin kepada balita. Pihaknya optimis upaya penurunan stunting serta angka kematian ibu dan bayi bisa dilakukan. Untuk kasus gagal ginjal akut pada anak di Sumut sudah ditemukan 16 kasus, di mana 3 diantaranya sembuh, 1 dirawat inap dan 12 meninggal dunia. Pihaknya menghimbau orang tua kalau anak sakit segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan dan minum obat sesuai resep dokter. Pihaknya sudah membuat surat edaran ke kabupaten kota bahkan ke apotik untuk melakukan pengawasan di wilayah kerjanya. Kita lihat dari EPPGM kita, itu kita 6,8%, tapi belum diukur semua 98%. Maka saya sekarang akan memicu semua kabupaten kota untuk kita memicu ini, agar diukur bayi dan balita yang ada 90% sehingga kita bisa publikasikan. Udah itu saya pengen menghimbau semua masyarakat ya, kita angka kematian ibu bayi kita tinggi, maka kita berharap agar satu, bersalin di fasilitas kesehatan. Apa itu bersalin di fasilitas kesehatan? Ditangani oleh tenaga yang handal. Kalau ada hal-hal yang komplikasi persalinan cepat ditolong, alatnya steril dan sebagainya. Setelah bersalin apa yang mau dilakukan? Maka imunisasi lengkap, ya. Imunisasi lengkap mulai dari HB0, DPT, polio dan sebagainya.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, Horas Maju. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah kita melangkah, Horas Maju. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, Horas Maju. Ahoy! Horas Maju. Yahoo! Pemirsa, untuk membantu kelompok tani sebagai syarat menerima bantuan, Dinas Pertanian Taput memberikan pembiayaan gratis pembuatan akte notaris untuk pendirian badan hukum kelompok tani. Untuk memperkuat legalitas kelompok tani di Kabupaten Tapanuli Utara, puluhan kelompok tani menerima bantuan gratis pembuatan akte notaris untuk pendirian kelompok tani yang berbadan hukum resmi. Seperti pada pemberkasan pembuatan akte notaris di kantor Kecamatan Pagaran. Dengan didampingi oleh tenaga penyuluh pertanian lapangan, pihak kantor notaris, puluhan pengurus kelompok mendaftarkan kelompok taninya sebagai program memiliki akte notaris secara gratis. Melalui program kebijakan Pemda Taput untuk membantu petani dengan pemberian akte notaris gratis yang difasilitasi Dinas Pertanian. Selain bertujuan mempermudah kelompok tani memiliki akte notaris, kepemilikan akte notaris tersebut salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok tani untuk mendapatkan berbagai macam bantuan. Pada tahun 2022, sebanyak 1.000 kelompok tani yang tersebar di 15 kecamatan telah diverifikasi memiliki akte notaris. Selain itu, untuk pembiayaan pembuatan akte notaris dan badan hukum ini sepenuhnya dianggarkan dari dana APBD Taput. Kami sangat bangga di Kabupaten Taput Utara, khususnya di Kecamatan Pagaran, di mana Bapak Bupati membantu untuk pertanian di Kecamatan Pagaran melalui Dinas Pertanian dan Ibu Regar untuk dari notaris. Kami sangat bangga. Dengan adanya dukungan pembiayaan pembuatan akte notaris gratis yang diberikan ke depannya dapat semakin memajukan dan meningkatkan sektor-sektor pertanian seperti halnya di Kecamatan Pagaran. Sementara itu pemirsa, dalam memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, kaum ibu yang tergabung dalam pengajian Sesimpang Limun mengadakan berbagai kegiatan dalam memeriahkannya. Kegiatan diramaikan dengan perlombaan berlangsung di lapangan bola Gang Suka Medan kemarin. Pengajian akbar kaum ibu Sesimpang Limun ini dimulai dengan perlombaan seperti sholawat Jibril, pembacaan surat pendek, Al-Mulk, dan sari tilawah. Turut hadir di tengah pengajian yakni pembina Yayasan Pendidikan Islam Hajah Hikmatul Fadilah, Ketua Hajah Dumasari, Hajah Rosni, dan Hajah Rosmawati Siregar. Pembina pengajian kaum ibu Sesimpang Limun Datok Hajah Hikmatul Fadilah mengatakan peringatan Maulid ini digagas bersama kaum ibu pengajian. Ia memberikan apresiasi kekompakan kaum ibu dalam mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ia juga menghaturkan terima kasih atas dukungan kaum ibu Majelis Taklim. Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ditandai sebagai bukti cinta terhadap Nabi Muhammad SAW dan menteladani yang telah dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan peringatan Nabi Muhammad SAW ini, kaum ibu yang tergabung dalam pengajian sesimpang limun dapat diberikan syafaat Nabi di akhirat nanti serta mampu mengikuti perilaku mulianya. Hari ini kami mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan sekaligus milad pengajian akbar sesimpang limunnya 43 tahun. Jadi kami merasa bahagia sekali. Pengajian ini sudah usianya 43 tahun dan ini kami mengadakan perlombaan yaitu lomba selawat Jibril dan lomba surah Al-Quran, Al-Muluk dan Waqiah ya. Jadi insya Allah ke depan mudah-mudahan dengan adanya momentum acara ini pengajian akbar Simpang Limun lebih ramai lagi, lebih semangat lagi dan lebih banyak lagi anggotanya insya Allah. Ini harapan kami ke depan. Mudah-mudahan acara kami hari ini ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang dirangkai dengan milad ke-43 tahun, pengajian Simpang Limun Al-Ustadz Kiai Haji Alamsyah Ahmad menyampaikan tausiah Nabi Muhammad merupakan nabi penutup para nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi semesta. Momentum Maulid juga untuk meniru dan meneladani akhlak Rasulullah, baik dari segi keilmuan maupun sunnah yang harus dilakukan, yang tercermin dengan akhlak, moral, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Al-Ustadz Alamsyah Ahmad menyampaikan apresiasinya dan semoga konsistensi kebaikan yang dilakukan kaum ibu pengajian akbar Simpang Limun ini menjadi sumbangan dalam membangun masyarakat. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini, saya sangat bangga kepada ibu-ibu pengajian semua yang hadir pada hari ini. Ia telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dan perlombaan semuanya itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan juga mari sama-sama kita persiapkan iman kita, amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, selain pemandangan danaunya yang indah, kawasan Danau Toba juga memiliki destinasi menarik seperti keindahan budaya dan potensi desa-desa yang ada di sekelilingnya.
masih bisa nanti untuk dikembangkan gitu. Mudah-mudahan pihak kecamatan nanti akan koordinasi ke pimpinan kabupaten gitu. Nah, biar bisa lagi ditingkatkan ke provinsi entah ke pusat gitu ya. Ikan ulos yang bebas dari pencemaran lingkungan. Selain itu, hasil tenunan yang rapat dan kuat membuat kualitas tenun ulos dari Desa Papande, Kecamatan Muara berbeda dari daerah lainnya. Semoga Desa Papande semakin berjaya. Iya, pemirsa, sejumlah informasi tadi sebagai penutup informasi kita pada hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.